Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita setelah break beberapa hari. Ya, kembali kita dipertemukan dalam kajian membahas sirah para khulafa ar-rasyidin, yakni sirah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita masih membahas Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas yakni kisah-kisah yang menakjubkan yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkaitan dengan kepribadian beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bagaimana kezuhudan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai beliau hanya memiliki dua pakaian. Ini pakaian yang beliau pakai di musim dingin, satu pakaian dipakai oleh beliau di musim dingin, dan satu pakaian beliau pakai di musim panas. Demikian juga kita telah kisahkan bagaimana peran Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang beliau pimpin. Sampai ada seorang wanita yang buta, yang tidak ada seorang pun yang merawatnya, ini justru dirawat oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga telah kita sebutkan kisah tentang seorang wanita yang bayinya terus-menerus menangis karena belum usianya disapih, tapi sang ibu berusaha untuk menyapih bayi tersebut. Karena Umar ketika itu memberikan kebijakan untuk memberikan tunjangan atau bantuan kepada bayi yang telah disapih. Maka agar segera mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah tersebut, maka sang ibu berupaya bagaimana caranya agar anak ini segera disapih, walaupun dia masih ingin menyusui. Ya, sehingga kemudian Umar mendengar apa yang terjadi pada wanita dan bayinya tersebut, ya, ketika mengimami sholat subuh, Umar radhiyallahu ta'ala anhu tak henti-hentinya menangis, merasa bersalah atas kebijakan yang telah beliau gariskan untuk rakyatnya. Maka kemudian beliau pun mengubah kebijakan tersebut dengan memberikan tunjangan kepada semua bayi, bukan hanya bayi yang sudah disapih saja, tapi semua bayi, bahkan bayi yang masih disusui, ini semua ya akhirnya mendapatkan bantuan atau tunjangan dari pemerintah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada kisah lagi. Nah, ini kisah yang juga menakjubkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ini semua kisah kita nukilkan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karena karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, berkata Aslam ini maulanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kharajtu lailatan ma Umar ila zahiril Madinah. Ya. Kata Umar, kata Aslam maulanya Umar, ya, kami keluar pada suatu malam bersama Umar. Ya, aku keluar suatu malam, ya, bersama Umar radhiyallahu ta'ala anhu ke daerah sekitar Madinah. Fala halana baitu sya'rin faqasadna. Maka suatu ketika kami melihat ada rumah yang terbuat dari kulit, ya. Maka kami pun segera mendatangi rumah tersebut. Fa idza fihi imra'atun tamkhadu wa tabki. Maka kemudian di dalam rumah tersebut kami melihat ada seorang wanita yang sedang menangis. Ya, sedang menangis. Fasa'alaha Umar an haliha. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada wanita tersebut, ya, tentang keadaannya, apa yang terjadi, kenapa dia menangis. Faqalat ana imra'atun arabiyyatun wa laisa indi syai'. Ya, aku adalah seorang wanita, ya, wanita dusun, dan aku tidak memiliki sesuatu apapun. Ya, dan wanita ini dalam keadaan yang akan melahirkan. Ya. Kemudian fabaka Umar wa ada yuharwilu ila baitihi. Maka Umar pun menangis ketika melihat keadaan wanita tersebut. Seorang wanita dusun hendak melahirkan
dan tidak ada seorang pun yang memberikan bantuan kepadanya. Maka Umar pun menangis, fa'ada yuharwilu ila baitih. Lalu kemudian pun beliau kembali dan berlari menuju rumah beliau. Faqala limra'atihi Ummi Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian beliau pun mengatakan kepada istrinya, Ummu Kulthum, ya, putrinya Ali bin Abi Thalib. Perhatikan ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagian orang, ya, menuduh bahwa Umar ini tidak menghormati Ahlul Bait dan Umar ini dibenci oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ini merupakan bantahan kepada mereka. Umar itu menikah dengan istrinya Ali bin Abi Thalib. Kalau memang Umar ini sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Syiah bahwa Umar ini adalah seorang yang kafir, seorang taghut, mana mungkin Ali kemudian, ya, menikahkan putrinya dengan Umar. Ya. Dan Ummu Kulthum ini bukan hanya putrinya Ali, tapi putrinya Fatimah. Putrinya Fatimah. Ya, cucu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti. Ya, dinikahkan oleh bapaknya Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan jarak usianya luar biasa ini, ya. Umar ketika itu sudah berusia 50 tahun ke atas, ya, Ummu Kulthum masih usia belasan tahun. Masih usia belasan tahun. Qala faqala imra'atihi Ummi Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Umar pun mengatakan kepada istri beliau, yaitu Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib, "Hallaki fi ajrin saqahu Allahu ilaik?" Wahai istriku, apakah engkau mau mendapatkan pahala yang Allah karuniakan kepadamu? Lihat bagaimana seorang suami, ya, mengajak istrinya dalam kebaikan. Nah, ini perlu dicontoh oleh para suami. Kalau ingin mengajak istri untuk apa? Melakukan sebuah amalan saleh, coba dia sampaikan, "Dek, mau enggak kamu pahala, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ya, kita ajak istri kita untuk melakukan amalan saleh dengan apa? Dengan mengkhabarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang jadi orientasi kita ketika melakukan amalan saleh adalah apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala wa akhbaraha al-khabar faqalat na'am. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan apa yang baru saja beliau lihat kepada istrinya, faqalat na'am. Maka kemudian Ummu Kulthum pun mengatakan ya, mau. Nah, ini menunjukkan bahwa Ummu Kulthum adalah seorang, ya, istri yang baik. Ya, dia tidak menolak, tidak keberatan ketika diajak oleh suaminya untuk melakukan kebaikan. Ya, setelah dikabarkan oleh Umar bin Khattab ada keadaan wanita yang ingin melahirkan dan tidak ada yang membantu, maka istrinya langsung mengatakan ya. Ya. Qala fahamal ala dharihi daqiqan wa syahman. Maka kemudian Umar bin Khattab membawa di atas punggungnya, ya, gandum dan juga daging. Jadi beliau membawa makanan untuk diberikan kepada wanita tersebut. Wa hamalat Ummu Kulthum ma yasluhu lil wiladati wa jaa. Adapun istrinya Ummu Kulthum, ya, membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk melahirkan, untuk membantu persalinan. Jadi apa yang dibawa, ya, Umar membawa makanan untuk wanita dan keluarganya. Adapun Ummu Kulthum membawa peralatan yang diperlukan, ya, untuk melahirkan. Entah itu bawa ember, ya, atau bawa kain yang diperlukan untuk orang melahirkan. Qala fadakhalat Ummu Kulthum alal mar'ah wa jalasa Umar ma'a zawjiha wa huwa la ya'rifuhu wa yatahaddatsu. Maka masuklah Ummu Kulthum untuk membantu wanita yang akan melahirkan tadi. Adapun Umar, subhanallah, ya, ini menunjukkan ketawadhuan seorang Amirul Mukminin yang wilayahnya terbentang dari Mesir sampai ke Persia. Wa jalasa Umar ma'a zawjiha. Umar duduk-duduk bersama suaminya, wa huwa la ya'rifuh. Dalam keadaan sang suami tidak mengetahui bahwa teman duduknya ini adalah Umar. Yatahaddatsu, mereka ngobrol, berbincang-bincang. Subhanallah, ya. Ini seorang pemimpin sejati. Dia tidak kemudian mengatakan, "Aku adalah pemimpin kalian, aku adalah Amirul Mukminin." Ya, dia biarkan orang tidak mengetahui siapa diri beliau. Ya, ngobrol biasa seperti rakyat, ya, rakyat jelata. Ya,
Coba Masya Allah, kalau kita jadi pemimpin kemudian meniru apa yang dilakukan oleh Umar, ya, maka kita akan dicintai oleh rakyat. Dan bukan pencitraan ya, bukan pencitraan, nggak pernah bergaul sama rakyat, tiba-tiba mau kampanye, ya datang ke rakyat kemudian difoto, ya lihat nih merakyat, omong kosong. Ya rakyat pun lama-lama tahu, ya bohong, pencitraan. Tapi Umar radhiyallahu anhu nggak pencitraan, beliau nggak butuh itu semua, beliau nggak perlu pencitraan. Yang beliau perlukan adalah kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan di manusia itu nggak penting. Ya. Maka kemudian apa? Ya, wa huwa la ya'rifuh. Suami dari wanita tadi nggak mengetahui bahwa sosok yang sedang dia ajak berbicara adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Qala wa wada'atil mar'atu gulaman. Maka kemudian wanita tersebut melahirkan seorang bayi laki-laki. Faqalat, ya, Ummu Kulthum. Maka kemudian Ummu Kulthum mengatakan, ya Ummu Kulthum keluar, ya Amirul Mukminin, basyir sahibak bi gulam. Nah, ini baru ketahuan. Ya, Ummu Kulthum tidak sengaja memanggil, wahai Amirul Mukminin, ya, wahai Amirul Mukminin, sampaikan berita gembira kepada temanmu bahwa dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Ya Amirul Mukminin. Keceplosan siapa? Ummu Kulthum manggil Umar dengan panggilan Amirul Mukminin. Falamma sami'a ar-rajulu qaulaha ista'dhama dzalik wa akhadha ya'tadiru ila Umar. Maka ketika mendengar, ya laki-laki tersebut mendengar ucapannya Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, maka dia merasa kaget. Kemudian dia pun segera meminta maaf, ya'tadiru ila Umar, meminta maaf kepada Umar karena tidak memberikan pelayanan sebagaimana melayani seorang pemimpin negara. Faqala Umar la ba'sa alaik. Maka apa kata Umar? Tidak mengapa. Ya, tidak jadi masalah. Ya, thumma awsalahum binafaqatin wa ma yuslihuhum wan sorof. Kemudian Umar pun memberikan kepada mereka, ya, apa yang mencukupi dari nafkah mereka dan apa yang mereka perlukan. Kemudian beliau pun pulang. Ya, ini bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di tengah rakyatnya. Jika rakyatnya memerlukan, ya beliau beri bantuan tanpa harus kemudian menjelaskan, ini loh bantuan dari Amirul Mukminin, ya, diberi cap bantuan dari Amirul Mukminin. Enggak. Ya, bahkan orang tuh nggak tahu kalau yang sedang menolong itu siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, alangkah jauhnya kita dengan Umar. Antum ketika mendengar yang seperti ini jangan kemudian dibanding-bandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita, bandingkan dengan diri kita lah. Ya, bagaimana seseorang itu bisa meneladani sosok Umar bin Khattab. Kalau kita jadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang baik. Pemimpin yang memperhatikan siapa yang dia pimpin. Ya, kalau Anda menjadi pimpinan di kantor atau di sebuah institusi, perhatikan orang yang ada di bawah Anda. Jangan gila hormat. Ya, jadilah orang yang sederhana, yang tidak gila hormat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, terkadang orang di kantornya, ya, sombong, nggak pernah tahu bagaimana keadaan pegawainya, ya, tidak pernah ingin mengerti bagaimana keadaan karyawannya. Nah, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Ya, sosok pemimpin itu dia harus, kalau bahasa Jawanya, ngemongi. Ya, ngemongi itu artinya apa? Dia memperhatikan urusan orang-orang yang dia pimpin. Ya, kalau ada yang memerlukan bantuan dia berikan bantuan. Dan jangan kemudian merasa tinggi hati, ya. Kamu levelnya apa? Saya ini levelnya manajer atau GM, Grand Manager, saya CEO perusahaan ini. Kamu apa? Cuma cleaning service misalnya. Jangan seperti itu. Ya, yang namanya pemimpin itu merakyat. Yang namanya pemimpin itu merakyat. Dia memperhatikan siapa yang ada di bawahnya. Kemudian kisah selanjutnya yang disebutkan juga oleh para ulama tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kisah tentang wanita yang anak-anaknya kelaparan. Ya, ini masih ceritanya Aslam, maula dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau kata Aslam, ya, kharajtu lailatan ma'a Umar ila harrati Waqim. Ya, suatu ketika aku keluar
bersama Umar. Jadi Umar ini sering belusuan, malam-malam belusuan. Artinya apa? Berkunjung ke tempat-tempat atau daerah-daerah yang beliau pimpin. Ya. Suatu malam aku bersama Umar ya keluar ke Harrati Wakim. Harrah itu sebuah tempat, sebuah dusun yang dia itu terletak dekat bekas lahar, bekas Gunung Merapi. Ya, di daerah Madinah itu kalau antum dulu pernah kita sebutkan ya, waktu perang Khandaq, ya, waktu perang Khandaq, kota Madinah itu dikelilingi oleh Harrah. Ya, Harrah itu bekas Gunung Merapi atau bekas lahar yang mendingin. Ya, kemudian dibangunlah antara dua Harrah itu tadi parit untuk menghalangi orang-orang Quraisy menyerang kota Madinah. Nah, di ujung Harrah itu ada Harrah Wakim, di situ ada pemukiman. Ya. Kemudian hatta idza kunna bisirarin idza binar. Sampai kemudian kami sampai ke suatu tempat ya yang bernama Sirar, kami melihat ada api yang dinyalakan. Ya, jadi ketika itu beliau ingin menuju Harrah Wakim tadi, kemudian ternyata di perjalanan ke sana ada orang yang sedang menyalakan api. Faqala ya Aslam, ha huna raqbun qad qassara bihimul lail. Ya. Kemudian Nabi Umar mengatakan kepada Aslam, wahai Aslam, di sana ada seorang musafir yang kemalaman. Ya, intalik bina ilaihim. Mari kita temui mereka. Ya. Jadi Umar mengira bahwa ini adalah orang-orang yang kemalaman sehingga harus singgah kemudian membuat perapian. Fa'atainahum fa'idam ra'atun ma'aha sibyanun laha wakidrun mansubatun alan nar. Maka yang kami dapati ada seorang wanita yang bersama anaknya, ya, bersama anak-anak yang ada di sisinya. Wakidrun mansubatun alan nar. Dan ketika itu ada sebuah periuk, ada panci yang sedang terletak di atas api. Jadi dia bikin perapian, kemudian di atasnya itu biasanya digantungkan. Jadi biasanya orang tuh bikin api ya pakai kayu, bikin kayu-kayu bakar disusun jadi bikin api, kemudian di atasnya ya dia pakai kayu digantungkan makanan atau panci atau periuk untuk memasak. Ya. Wasibyanuha yatadaghaun. Ketika itu anak-anaknya merengek ya, pada menangis di sekitar periuk tadi. Jadi ibunya tadi sedang masak, ya, anak-anaknya itu menangis kelaparan, ya, menunggu masakannya itu segera matang. Ya mungkin saudara-saudara kita banyak yang seperti ini ya. Di Yaman, di Suriah, ya, orang-orang yang berada di daerah-daerah konflik ya, nggak punya makanan, kelaparan ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk mereka semua. Maka ketika Umar datang ke sana, ya, dia lihat anak-anaknya sedang menangis di sekitar periuk tersebut. Faqala Umar, maka Umar pun kemudian mengatakan kepada wanita tersebut, Assalamualaikum ya ashabad daw. Ya, Assalamualaikum wahai pemilik cahaya, ya, pemilik api. Ya, daw itu cahaya yang membakar. Maksudnya itu adalah api, perapian. Faqalat alaikassalam. Maka kemudian wanita tadi mengatakan alaikassalam. Qala adnu. Ya. Kemudian Umar meminta izin, bolehkah kami mendekat? Ya. Kemudian kata wanita tersebut, adnu wa auda. Fadana faqala ma balukum. Kemudian wanita tadi mempersilahkan, silakan. Kalau mau mendekat silakan. Fadana faqal, maka kemudian Umar pun mendekat. Umar pun mendekat kemudian mengatakan ma balukum. Ya, ada apa dengan kalian? Qalat qasara bina lail wal bard.
Ya, kami kemalaman di perjalanan dan sekarang kami kedinginan. Makanya dia buat perapian untuk menghangatkan malam tersebut. Qala fama balu haula as-sibyah yatadawqaun. Ada apa dengan anak-anakmu ini? Kenapa mereka menangis? Qalat minal ju'. Kemudian wanita tersebut mengatakan mereka kelaparan. Mereka kelaparan. Faqala wa ayyu syai' 'alan nar. Kemudian Umar mengatakan, apa yang sedang kau masak di atas api ini? Qalat ma'un u'alliluhum bihi hatta yanamu. Allahu bainana wa baina Umar. Kemudian sang ibu mengatakan, yang aku masak ini adalah air. Ya. Aku masak air untuk menenangkan mereka sampai mereka tertidur. Ya, artinya apa? Tunggu sebentar ya nak. Umi lagi masak. Uminya masak air kan. Tunggu sebentar lagi matang. Anaknya nangis ya. Tunggu sebentar sampai mereka tertidur. Ini harapan dari ibunya tadi. Ya, agar mereka kemudian tertidur. Ya, karena menunggu makanan yang tidak kunjung masak. Allahu bainana wa baina Umar. Kemudian kata wanita tersebut, Allah lah yang akan menjadi hakim antara kami dengan Umar. Ya, karena Umar adalah seorang pemimpin dan rakyat yang dia pimpin ya, dalam keadaan yang demikian tragis, tidak ya memiliki sesuatu apapun untuk dimakan. Maka ketika mendengar ucapan wanita tersebut, langsung tersentuh hati Umar. Ya, langsung dia menuju Baitul Mal, ini menuju tempat penyimpanan makanan, ya, sambil menangis. Katanya fabaka Umar wa raja'a yuharwilu ila darid daqiq. Maka Umar pun menangis. Kemudian beliau pun segera berlari untuk menuju gudang tempat penyimpanan gandum. Fa akhraja idlan min daqiq wa jiraba syahmin. Maka kemudian beliau mengeluarkan sekarung gandum dan satu ember daging. Faqala ya Aslam ihmilhu ala dhahri. Kemudian Umar mengatakan, wahai Aslam, ya, angkat karung ini ke atas punggungku. Ya, artinya Umar mau mengangkat sendiri. Ya, angkat karung ini ke atas punggungku. Faqultu ana ahmiluhu anka. Maka kemudian Aslam, asistennya Umar ini mengatakan, biarkan aku wahai Amirul Mukminin. Biarkan aku yang membawanya. Faqala anta tahmilu wizri yaumal qiyamah. Maka Umar mengatakan kepada Aslam, wahai Aslam, apakah engkau mau untuk memikul dosaku pada hari kiamat? Ya. Ini tanggung jawab seorang pemimpin. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fahamalahu ala dhahrihi wan talaqna ila bra'ah. Ya, fa'alqa an dhahrihi wa akhraja minad daqiq fil qidr. Maka kemudian Umar pun membawa ya makanan tersebut di atas punggung beliau, lalu kami berdua pun kembali ke tempat wanita tersebut, lalu beliau meletakkan karung tersebut dan mengeluarkan gandum dan memasukkannya ke dalam periuk. Wa alqa alaihi minasyahm. Kemudian beliau pun memasukkan daging. Faja'ala yanfukhu tahtal qidr wadukhan yatakhallalu lihyatahu sa'atan. Maka kemudian setelah beliau memasukkan makanan tadi ke dalam periuk, ya, Umar bin Khattab meniup api, ya, agar cepat masak. Jadi apinya itu ditiup oleh Umar. Ya. Wadukhan yatakhallalu lihyatahu sa'atan, sehingga asap pun menyebar di antara jenggotnya selama beberapa saat. Ya. Jadi Umar ingin memasak. Umar langsung memasak untuk anak-anak tersebut. Beliau masukkan ya
beliau masukkan makanan yang beliau bawa ya dari gudang, dari lumbung makanan, beliau suruh langsung masak untuk anak-anak tadi. Setelah matang, tsumma anzalaha anin nar. Setelah matang, Umar pun menurunkan ya periuk tersebut dari atas api. Faqala itini bisahfah. Ya. Berikan aku piring kalian. Fa'ata biha fagharafaha thumma tarakaha baina yaday sibyan. Maka kemudian ya Umar ya menuangkan isi periuk tadi, kemudian menghidangkannya kepada anak-anak tadi. Wa qala kulu. Kemudian beliau mengatakan kepada anak tadi, makanlah kalian. Fa'akalu hatta syabi'u. Maka anak-anak tersebut makan sampai mereka kenyang. Wal mar'atu tad'u lahu wa hiya la ta'rifuh. Dan sang wanita tadi selalu mendoakan ya, mendoakan sosok yang telah memberikan bantuan kepadanya, wa hiya la ta'rifuh. Dalam keadaan wanita tadi tidak tahu bahwa yang sedang memberikan mereka makan, yang sedang melayani mereka di malam hari tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Falam yazal indahum hatta nama as-sighar, thumma awsalahum binafaqatin wan saraf. Maka kemudian Umar pun terus berada di sana menemani anak-anak tadi, ya. Mereka makan sampai kenyang. Lihat bagaimana seorang pemimpin, ya. Dia berada di tengah anak-anak tadi, ya, memperhatikan bagaimana gerak-gerik mereka, menemani mereka makan, ya, hatta nama as-sighar, sampai anak-anak tersebut pun tertidur. Thumma awsalahum binafaqatin, kemudian Umar memberikan nafkah kepada mereka, wan saraf, lalu pergi. Ya. Demikian bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan perhatian kepada rakyatnya. Ya. Demikian beberapa kisah yang bisa kita sebutkan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan kecintaan beliau kepada rakyat yang beliau pimpin. Dan dengan demikian selesailah kita ya dari atau kita sudah mendekati akhir pembahasan dari sirah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Insyaallah besok kita akan masuk membahas mungkin bagian terakhir dari seri Umar bin Khattab ini. Ini kita akan bahas tentang bagaimana peristiwa wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, ya, bagaimana agar bisa mencontoh salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Naqif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.